bermateri paradigma umrah sebelum haji disampaikan oleh Ayah Cenderung dan moderator Empu Haji Umar Sanjani SMA dan Ketulen Empu Muhammad Rahmat. Kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mukarram wal muhtaram. Pemateri Ayah Min yang telah hadir di tengah-tengah kita dan yang kami muliakan kepada guru kami, pemateri ataupun panelis yang telah hadir untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang kami muliakan kepada seluruh peserta musyawarah ulama. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan mendengarkan paparan dari guru kita yang mulia tentang paradigma umrah sebelum melakukan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, antara umrah dan haji ada perbedaan, cuma tata laksananya berada di satu tempat. Tetapi masalahnya sekarang banyak sekali orang-orang Islam ataupun umat Islam itu sangat menggebu-gebu dalam melakukan ibadah umrah. Bahkan mereka rela untuk melakukan apapun supaya umrah itu bisa terlaksana. Namun tentang masalah haji mungkin ada sedikit kendala sistem pemerintah, karena dengan tertundanya ataupun dengan adanya mekanisme yang harus menunggu lama, sehingga semangat untuk haji agak berkurang. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita persilakan ya. Waktu kita hanya 1 jam ya. Siji model 25 menit ya menerangkan, kemudian 25 menit sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab seperti yang telah kita laksanakan tadi, yaitu dengan menulis ataupun mengirimkan SMS dan WhatsApp melalui nomor yang telah beredar. Ayah Min ataupun Tunggu Haji Muhammad Amin adalah Ketua Kasdafi Pusat, dan kebetulan saya Ketua Kasdafi Kota Banda Aceh. Promosi dulu ya. Insyaallah kepada Ayah waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Kata-kata hormatan dan kemuliaan Tuhan terutama sekali kepada Syekh wa Syekhna Abu Mawati dari Labuan Haji. Kata-kata hormatan Tuhan pada Abu Asnawi. Kata-kata hormatan Tuhan kepada Ketua MPU Luxmawe, Ketua MPU Aceh Utara. Kata-kata hormatan Tuhan kepada seluruh para abu, para abi, abana, abati, pimpinan-pimpinan pesantren dari dan seputar-seputar yang lain, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, imam syekh, khususnya imam syekh Masjid Nyon, menjadi imam syekh masjid lain, para imam-imam kampung, seluruh tokoh masyarakat, kepada Bapak Wali Kota beserta jajarannya, baik dari TNI ataupun Polri sebagai pimpinan daerah. Mohon terhormati kepada panitia dan kepada seluruh para jamaah, baik dari kaum mak dan kaum ayah yang ulun Tuhan hormati. Hadirin para pengikut muzakarah ulama baru yang berbahagia, sebagaimana yang kami sampaikan oleh moderator saya, yang bahwa bahasanya adalah muzakarah. Itu yang kita muzakarah adalah cikot hal
muzakarah mencekut-cekut hukum, menyemudahdarah nyo memfikir-fikir hukum, nyo muzakarah mencekut-cekut hukum, nyo membahasa memperiksa-periksa hukum. Dia nak membahasa ulama, muzakarah ulama dan munazarah ulama. Munazarah jadi enam katanya. Nyo munazarah cara haji na nabi na isbah. Nyo pergi wajibnya nyo yang partai penabinya munazarah dulunya wajib kepada dia nyo tolak dalilnya munazarah nyo jari untuk kubur itu nyo biasa tanya jamin-jamin nak kubur dengan ulama-ulama awal dengan lawan dalam satu-satu pembahasan, dalam satu-satu masalah. Hanya munazarah tetapi membahasa mungkin seperti yang dijalankan di Pantai Labu Singa. Ini membahasa itu di mana berupa nas-nas kitab Bandung itu menggali-gali itu. Menunjuk kita kapi mana, urinji kita kapi mana, kita kapi mana, jadi musahih itu dicok keputusan diperkuat telah tahu. Yang itu membahasa. InsyaAllah memang di Pantai Labu nak membahasa. Anggota haji sekitar 10 orang. Menunjuk muzakarah lagi baca seminar, lagi mandilah seminar baca. Kata sepuluh belum kepada kalau, mungkin menunjuk kata pakai dulu juga sebagai keputusan. Anak pakai dulu, aku hendak bukan keputusan masalahnya. Berarti katanya karena aku berarti kata karena keputusan. Yang muzakarah di aku di benda di tempat masalah kerja. Tim rumus muka cocok berdua berbeda keputusan anak berbeda anak berbeda katanya ini dapat tahu ini anak cocok keputusan yang muzakarah dalam halnya yang dibebankan kepada ulama tuan adalah mengenai dengan paradigma umrah sebelum haji. Paradigma umrah sebelum haji. Berapa arti paradigma itu hendak berpu yang berurus umrah sebelum haji. Paradigma ada. Paradigma itu bukan. Itu ada. Kuna paradigma. Hah? Wajah. Hah? Wajah. Wajah dia. Sudut pandangan ulama tentang umrah sebelum haji. Kiban pandangan ulama tentang umrah sebelum haji. Lentang sampaikan tapuput umrah yang belum tapuput haji jamunkan ada masalah. Walaupun yang tingkatan limulha tetapi yang kiban tingkatan limulha nomor 3 itu afdal yang ketiga. Yang afdal yang pertama Iran, ifrat. Yang kedua Iran, yang ketiga baru tamattu. Jadi tamattu ini adalah mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji. Yang kejamukan. Jadi hanya paradigma hanya laki pandangannya. Sah ubud umrah, belum ubud haji. Sah laksanakan umrah sebelum laksanakan haji. Walau yang utama hajikan dulu baru umrah. Nomor 2 gabungkan haji beserta umrah, umrah beserta haji. Nomor 3 melakukan umrah dulu baru melakukan haji. Ini kami masalah kaputuh. Kayaknya yang paradigma umrah sebelum haji ya kan? Nanti kalau datangnya kayak di bawah dulu. Anak-anak permasalahan. Cuma permasalahan haji no masanya punah wajib haji, punah wajib hajinya nung sakailung yang perlu masalah bergantung umrah belum haji. Dino udah hendak fikir haji, hendak situ ke haji. Yang umrah yang hendak kabeh waina sebelum haji hendak. Nyo yang perlu berdebat tentang haji saking perasaan. Punah wajib tentang haji, nah aku kasih dari umrah nak bayar satu haji ni. Nyo yang akan tak bahas ini, nyo mungkin yang belum tarik daripada padi-bom permasalahan yang karena pertanyaan balun. Hotel itu bergaji kalau-kalanya begitu. Dino itu dah baca jumrah pun dah baca jumrah. Ya. Yo gitu. Maka lomba dalam makalah lun bukan masalah puput umrah di dalam puput haji, tetapi yang lomba dalam makalah lun
pakai bancara menyoh hana tajak umrah tetapi hana terupa ubud haji. Bila tajak umrah hana merupa ubud haji. Yo yang berbuat dalam kalahnya. Jadi kalau masalah ubud umrah ini kalau ubud haji mandua-dua ada ubud tetapi nyo itu tajak umrah mendam haji hana le tak ubud. Dia pergi banjaran. Maka di sini berbagai pertanyaan, bagaimana hukum pergi umrah sebelum mendaftar haji? Maka pergi mendaftar haji. Menurut pula hajinya adalah perbuatan yang terlaksanakan di Mekah dan sekelilingnya pada saat-saat yang tertentu. Beda dengan umrah ada yang nanti petang. Tapi haji khusus dia pergi dalam hotel-hotel Roy. Untuk ada ukuf pemejam kan nyo yang tak kerjakan di Mekah di tempat yang tak tertentu dalam waktu yang tak tertentu nyo mubasyarah melaksanakan itu ada terdapat sebab wujud dan sebab wujud. Sebab wujud arti sebab wajib haji bagi saudara benar pen sebab wajib haji menyuh hana pen dia mana wajib haji dia ke sebab wajib walaupun sebab napennya menjadi sebab bagi terlaksananya haji sebab hana mungkin tajak wajib yang mana pen sebab haji oh kadang-kadang lagi dia lebih daya 50 juta 60 jutaan gitu haji. Jadi napennya sebab wujud je maka bila jadi sebagai sebab wujud walaupun yang sebab wujud nyo hana wajib tahsil hana wajib menghasilkan sebab wajib haji bagaimana hana wajib minta pen tanya tajak wajib hana wajib dan minta pen tajak wajib hana wajib. Adapun sebab wujud, sebab terlaksana haji yang dengan sebab wujud lagi tak pergunakan pen bak sewa kenderaan kanan pen kanan bawa bayu sewa kenderaan yang sebab wujud olehnya berangkat ke huda jak warak yang ikut sebab wujud kenderaan kana tenaga kana dia dengar arti kenderaan jawab yang ikut sebab wujud nyo hana wajib tak tahsil ya nyo wajib tahsil mana wajib tak ikut kenderaan tajak warak wajib tak ikut kenderaan tajak warak yang benar dengan wajib berangkat berangkat. Kemudian di negara kita nyo hana mungkin tak kenderaan tajak warak menyuhana tak daftar haji. Kenapa yang dia aku dengan tajak Batul Minang jadi kepala tajak warak tidak jadi. Karena saya bertanya tidak mungkin kita naik pesawat tanpa didaftar dulu. Maka sebab wujud yang pertama kali pada kita bukan berangkat bukan huruf tetapi daftar. Kalau terbit ngerombongan yang sebab yang kedua hasil terbit ngerombongan di dalam daftar. Jadi sebab wujud yang pertama sekali kita adalah daftar. Maka daftar wajib, daftar haji hukumnya wajib sebab tempat lagi berangkat haji nyuruh orang kerja aja kenderaan yang wajib lepas daftar kita juga daftar dia menanyakan kata dia kenderaan bila kerja kita buat kenderaan kita ikut orang lain yang kena diwujudkan mana ada daftar. Maka ini adalah mendaftar bagi orang di negaranya yang diwajibkan mendaftar sama seperti hukum berangkat pada negara yang tidak diwajibkan berangkat, yang tidak diwajibkan daftar. Maka pertanyaan haji, bagaimana hukum pergi umrah sebelum mendaftar haji? Ini bagaimana orang? Haji dan umrah memang dua wujud yang wajib istiqlal. Mana wajib istiqlal berpisah-pisah. Wajib haji keroy, wajib umrah keroy. Dalam arti, tak pun haji yang menempuh umrah tetap berdosa. Kita laksanakan umrah tidak mengerjakan haji tetap masih berdosa.
Jadi tidak terikat di antara mengerjakan haji dengan melakukan umrah. Jadi itu pengertian wajib haji dan wajib umrah, wajib mustaqillah, yaitu wajib sendiri-sendiri. Bukan arti sudah kita laksanakan haji tidak perlu lagi umrah, dan bukan arti sesudah kita laksanakan umrah tidak perlu lagi haji. Allah wajib haji dan wajib umrah, dua pekerjaan yang kewajibannya adalah istiqlal lain-lain, dengan pengertian bila kita kerjakan yang satu lagi masih belum terlepas. Namun bila dua hal yang menjadi pilihan kita, jika kita lakukan haji umrah tidak bisa kita lakukan lagi, ataupun kita lakukan umrah haji tidak bisa kita laksanakan, ini siapa yang lebih utama dipilih? Ini menurut Ibnu Qasim dalam Hasyiah Tufah menyatakan, jikalau sangguplah melaksanakan langsung salah satu daripada rukun umrah atau haji, dengan arti jika kita lakukan umrah, haji itu harus diganti sama orang lain, harus diupah, harus bagaimana, pokoknya tidak bisa kita kerjakan lagi. Dan bila kita kerjakan haji, tidak bisa kita lagi lakukan umrah. Ini apakah kita pilih salah satu, ataupun yang wajib kita lakukan haji, kita tinggalkan umrah untuk dikerjakan, untuk diongkoskan pada orang lain? Ibnu Qasim yang zahir menurut ilah adalah wajib melaksanakan haji, karena haji yang pertama lebih utama, yang kedua lebih besar rukunnya, yang ketiga lebih lengkap untuk menghidupi Ka'bah. Dengan sebab itulah tidak boleh menghidupi Ka'bah dengan umrah saja tanpa haji. Menghidupi Ka'bah adalah ada masa-masa, mungkin masa pandemi, masa apa, yang tidak ada seorang pun melakukan umrah dan melakukan haji pada saat-saat musim haji. Itu fardu kifayah. Walaupun kita sudah melaksanakan haji, kita sudah berhaji berkali-kali, kita hukumnya wajib untuk menghidupkan Ka'bah, untuk berhaji lagi sebagai menghidupkan Ka'bah. Tetapi tidak boleh dengan umrah saja, harus dengan umrah beserta haji, dan bila terpilih salah satu harus dengan haji, baru hasil fardu kifayah untuk menghidupkan Ka'bah. Alasan yang ketiga, haji sepakat ulama rukun Islam ataupun wajib, sedangkan umrah masih khilaf ulama tentang wajib. Maka apabila salah satu dikubur, niat kubur haji kubur umrah. Bila pilihan dron, menjadi umrah sampai lagi haji, menjadi haji hampa lagi kubur umrah, nak cara mana buat kenapa kita? Nyodon harus dipilih haji. Bahkan biasa haji tak haji, umrah haji, hanya mungkin tertinggal haji tak perlu umrah dalam haji. Nyo apa pilihan? Jadi pilihan yang kita dapat pahami yang bahwa di antara haji dan umrah adalah lebih utama haji dan harus diutamakan haji. Kemudian syarat wajib haji dengan syarat wajib umrah adalah sama. Syarat wajib haji dengan syarat wajib umrah sama. Dalam Imam Ghazali mengatakan kapan-kapan pasti wajib haji, maka umrah juga wajib. Oleh Rafi'i menjelaskan dari kata-kata kapan pasti wajib haji, umrah wajib, itu kita dapat memahami yang bahwa syarat haji itulah syarat umrah, syarat umrah itulah syarat haji. Itu yang pertama. Yang kedua, istita'ah, kesanggupan yang satu wajib untuk kedua-duanya sekaligus. Bila kita bank ataupun kita untuk 3 kita berangkat ke Mekah yang set, lebih banyak hanalib, kita berangkat 3 trip, kita berangkat keluarga yang set, kita wajib kedua, haji wajib, umrah wajib. Artinya pengen harus terpakai untuk water haji. Sebab punya water umrah, water haji saja yang dia dah pupuk umrah. Water pupuk haji kita kawan kampung ketika haji. Sedangkan mereka pakai pengen untuk haji,
umrah dia tak utama dalam haji, ataupun dia tak kerjakan sedikit sebelum haji ataupun sedikit sesudah haji, yang dinamakan dengan haji ifrad. Di sini tu bab syarat istita'ah wahidah. Gafiatul lahuma jami'an. Apa yang berlaku oleh para ulama, apa yang berlaku para ulama bila ada seseorang yang mempunyai kayanya di bulan Ramadan. Ini bagi tanya semoga bulan Ramadan kasih pay untuk jawara. Sedangkan punya tajak muara bulan Ramadan, bulan Syawal tu kai dia kampung long. Ya betul gini. Nama dia bisa umrah. Kalau kampung han rupa lejak untuk takubur haji bab bulan Zulhijjah. Nyo mesti gepreh. Berangkat bab bulan Zulhijjah, berangkat bab bulan Ramadan. Jadi dia bulan 10 roti gede, 2 bulan awal 4 bulan Qadah, Muharram, Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Nah, 3 bulan di tengah tu ataupun 2 bulan tu baru berangkat supaya maju ke kubur haji dan ke kubur umrah. Jadi pen kaset kerja umrah bunuh dalam bulan Ramadan. Tapi hanya kerja umrah lain. Pajak sik gubah pennya kerja gede bab bulan Zulkaidah. Kepu maju ke kubur haji dan kubur umrah. Mereka tak pegang wajib umrah, handir tak penting-penting, handir tak preh-preh. Payah ajak lagi watanya, sungguh urunyo kerja pada Ramadan. Tapi watanya kerja pada Ramadan, hana mentok kubur ibadah haji. Maka banyak kau berdosa. Sebab wajib banyak apa? Kubur apa? Maka dari gepreh dengan saya sebelum tengah trip kita baru kerja berangkat. Nyo dalam masa prehnya hana gekun banyak kudilat umrah. Sebab betul, sebab urunnya dipreh untuk tujuan syarat. Tujuan syarat, tujuan mengumpul kubur haji dan umrah. Jadi dalam masa meninggal, dalam masanya bila kita meninggal, dia hanya berdosa dengan sebab ketinggalan umrah. Jadi orang yang nyampai 4 bulan Ramadan bila berangkat 4 bulan Zulkaidah ke Arab, meninggal 4 bulan Syawal, hanya berdosa dengan lantaran ketinggalan umrah. Bahkan lantaran dia harus gepreh kerja bab bulan yang mungkin disebut haji dan umrah. Sebab dengan apa yang kau wajib 2 buah, iaitu haji kau wajib, umrah kau wajib. Kejelasan yang preh 6 bulan Pakiban tak preh 2 tahun lagi orang Indonesia. Orang Indonesia punya Ramadan nyo Ramadan tu 2 hari jumpa kan ni ikutnya menyogu sektor watanya Zulhijjah tahun 2000 baru nampak bubur. Zulhijjah 2000 nampak bubur. Jadi menyo apabila kerja wajib, kerja umrah ikutnya kita mau bubur umrah. Bang kaset untuk jak 3 waktu. Menyo kerja banyak kerja umrah ju dalam bulan Ramadan kali umrah. Tapi menyokicok banyak hijau bahkan dapat bahkan untuk bersetor ke daftar haji banyak hana muka umrah jino. Tetapi tidur muka gede jadi Indonesia wajib itu luar biasa kalau tidur muka apa hana mungkin punya tidur muka gede mubarak dan muka haji dan umrah nyopu bagaimana wajib kerja ahli wajib nyopu oleh para ulama hana sah wajib wajib. Hana ulama yang berkaya katanya boleh ramad kulit modal bijak umrah lah. Hana tetapi katanya orang bapaknya itu dah jelek itu. Hana bijak yang menandakan daftar haji adalah wajib. Sedangkan menyertai ayat pertama itu hana bayar daftar umrah itu jangan buat umrah wajib. Tapi hana lipat itu kerja wajib itu ke. Menjamin untuk tidur. Maka wajib menyokana kekayaan wajib bila setor haji. Wajib bila tak setor haji. Hana wajib tak kubur umrah le. Yang menyok apabila kekayaan tengok tok 3. Tapi mana kekayaan yang lebih setor haji le ju jadi umrah dengan salah le. Jadi kemudian yang lembaga orang Indonesia batun 2000 batun. Gino orang Indonesia batunnya kan lewat dana kaya banyak jino cun ke berumur 40 haji kan itu berai
Pagi tidur dengan berapa? 10, 15 atau 20 mungkin. Gimana? Hah? Jadi munyoronya berai tidur, munyoronya berai 20 tahun ataupun berai 15 tahun. Bagaimana hukum? Buat yang kata pelajari masalah teh dan masalah hukum di antara umur manusia di dalam Islam cuma dibagi dua. Sebelum umur walid, sesudah umur walid. Itu semua hukum gitu. Contoh, Don Gasin ya contoh takutnya pegah li para ulama terima takut biasa nak baju umur walid. Dia don umur ke 62 tahun berarti setahun tu baju yang dinan contoh takut lebih banyak di contoh takut. Dia don umur 20 tahun berarti 20 tahun tu dinan contoh takut. Jadi umur walid ditanya si 20 tahun dinan contoh takut, umur walid ditanya si tahun tu dinan si payah bila kita kita tu bila kita. Jadi yang diperhitungkan kita adalah umur walid. Hanya gila 20 tahun dengan itu. Padahal orang yang umur walid banyak 20 tahun boleh sedikit itu boleh jadi nanti itu merdek boleh jadi. Tapi hanya itibar nanti nanti itu. Maka menyenang kita ni menyokong kena kesanggupan haji wajib terdaftar haji asal jatah merumpuk kubu haji dalam umur walid yang wajib terdaftar. Berarti hanjir tapi dapat untuk umrah ataupun untuk lain yang umrah. Punya apabila hanya terdaftar haji. Jadi menang tajuk kesimpulan yang bahawa menyokurin yang kena kesanggupan wajib pilih baginya terdaftar haji. Masalah jak umrah bila nak yang lain jak umrah mana masalah. Tetapi bila sudah urin kena peng hanya kita daftar haji, boh peng yang dipakai untuk umrah atau peng yang dipakai pulau lain yang kena kebutuhan, nyo bagi gonya akan mempunyai risiko. Jadi tidak boleh hanjir untuk wajib umrah. Tetapi lantaran hajinya muasak, hanjir dekin gonya enggak berdosa. Hanjir dekin gonya enggak berdosa lagi. Tetapi gonya mempunyai risiko. Urin yang kena peng hana kesitur haji, hana daftar haji, nyorinnya akan berisiko, bukan berdosa. Bukan tidak berdosa. Bahkan sebab syarat sabab haji. Lil istita'ah olehnya na perbekalan, na kenderaan, sehat pada tingkang sir. Kerana kelima itu mungkin berjalan ke haji. Bagi bang surah mungkin saja. Jino yang perlu tabas. Begitu lu buat hidup nom Yohana tak itu haji, kita nyo berisiko bukan langsung dosa. Berisiko lantaran syarat inkansir baik nyo golong tentena. Ini golong tentena. Begitu hana tasur haji itu syarat tentena na syarat inkansir baik maka kita nyo berisiko. Berisiko menyo na syarat inkansir sampai udah kita nyo sampai batun sampai dia kerjakan haji lewu yang 3 kayang kita nyo berdosa dan istiqrar haji dalam timah kita nyo. Tetapi menyo kada yang kasir waktu ubud haji le urang yang 3 kayang kita nyo kita nyo hana berisiko. Hana berdosa. Contoh kita nyo na kesanggupan pada tahun dengan menurut pegang 2010 umpama bila tata store bak 2010 ataupun urang lain yang store bak 2010 bak 2021 kalau kerja wajib dan kalau wajib kita nyo hana store bak 2010 mantap udah liru kubur haji lirunya nyo kita nyo berdosa mantap udah kita nyo liru kubur haji lirunya walaupun orang kalau berdua kampung dia berdosa. Kita nyo berdosa dan hajinya kalau lazim dalam lima kita nyo dan kita nyo nyata pasai sejak gonya berangkat orang kampungnya berangkat di kampung. Yang artinya kino kita nyo menyonata pernikah ni bayar pernikah lain. Sebab hukum pernikah anu nyata pasai berdua nyo hukum dia adalah nyata batal. Tetapi hana batal kan nyata batal waktu kalau tanya. Ini bayar pernikah berdua. Berkan hukum dia hana kira zina tetapi mental kira dalam nikah.
nyo ya yang risiko ji. Tetapi nyo mati kita nyo sebelumnya, nyo mati kita nyo sebelumnya ataupun gasing kita nyo golong dua orang di Arab, nyo kita nyo kena berdosa. Jadi beda bagi orang mati dengan gasing. Menyo gasing kira dia dua orang yang Arab, gasing kita nyo yang baru kena dosa. Menyo golong dua orang yang Arab, gasing kita nyo mentang berdosa. Anak berdosa. Menyo mati dia buku haji orang Arab, mati kita nyo senang berdosa. Menyo golong buku haji anak berdosa. Jadi bagi orang mati hanya kira masalah orang kampung. Bakal apa orang mati hendak ahli wau. Menang juga ahli munajat dalam syarah kubra. Baik, terima kasih ayah. Hadirin hadirat peserta muzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat-sangat sempit, sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, kita hanya memberikan kepada beberapa penanya dan sudah masuk 2 pertanyaan kepada kami dan ini udah kami stop, tidak lagi ada pertanyaan setelah ini. Jadi karena setelah ini ada lagi sesi muzakarah selanjutnya yang nanti akan diisi oleh Abuya Masrul Aidi insyaallah. Pertanyaan yang pertama, ya, bolehkah kita niatkan umrah sekaligus dengan haji, tetapi bukan pada bulan-bulan haji, dengan alasan darurat? Karena kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang pertama. Yang kedua, sahkah umrah dinazarkan? Dan bolehkah kita memilih umrah nazar daripada haji? Di bulan haji tani haji yang nasah. Ini waktu yang nasah ni haji yang empat samani maka tengah dun nasah tak pertama umrah dalam haji. Giban tak pertama umrah dalam tanah. Ini haji hantar tak pertama umrah dalam haji nyo hantar. Adapun umrah nazar nyo wajib tapi setelah melaksanakan umrah rukun. Makan umrah boleh, orang baru umrah nazar. Baik, terima kasih ayah langsung mengambil kesimpulan close statement daripada komentar ayah. Kali saya kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan mempergunakan harta untuk umrah sebelum berangkat ke haji bagi orang yang tidak disyaratkan daftar haji. Tiba negara-negara yang hanya disyarat daftar haji dipakai panggilan untuk umrah bahkan untuk lain di sahabat haji sehingga ianya harus pergi berangkat haji. Dan bagi orang yang disyaratkan daftar haji dipakai panggilan untuk umrah ia golong ke daftar haji. Yang hukum ji hanjit menyohana dengan tasetur wajib lain. Tapi menyokali tasetur wajib tak berangkat umrah nak buku. Asal kali dah daftar haji tak berangkat umrah nak buku. Jadi jalan yang tepat bagi orang yang sudah ada kemampuan biaya ke Makkah supaya menyetor ONH dulu. Ini kita nyo kasih pengesturan karena pengen 25 juta memang kasih seluruh ONH dulu yang kita harapkan nangan tamak nyo kira-kiranya mentang berarti hasil cit nyo kasih ya seluruh dari Mekah. Kemudian tentang umrah bila ada kemampuan yang lain kita nyo tak pakai pay lain untuk kerja umrah. Jadi dalam kesimpulan haji baiklah peng yang bisa tak setur untuk haji tak habis untuk umrah ataupun untuk lain sehingga harus ke umrah. Yang bagi orangnya bila udah doknya sampai jiwa sampai 1000 rukun le urang tiga yang kaya ngonya dan kai setur haji yang ngonya akan berdosa dan wajib dan hajinya wajib kepada dari peninggalan. Tapi bila meninggal ngonya yang belum 1000 rukun yo ngonya terlepas daripada dosa dan hajinya hanya megang. Kemudian bila kasih ataupun sakit kaiwo urang di haji banyak berdosa. Bila tok penyakit banyak ataupun kasih banyak gelam jiwa urang di haji yang tiga kaya banyak nyo juga anak berdosa.
Di menyogasi mengetibar bertuhiwa orang yang tiga kaya banyak, sedangkan menyomate hanya mengetibar bertuhiwa tapi mengetibar bulu ikut pukul dia orang yang kaya tiga banyak. Nak kajilah kemudahan. Karena orang mati badat hanya di perlewo. Munya orang udit payah wow apa keluarga kampung kumpul kampung dia banyak hajar wow. Maka bila agaknya itu tiga orangnya gasian ke golong keluar berarti hajinya agaknya hanya wajib. Cuma kalau dia berbut, tak boleh agak wajib. Ya, maka oleh karena demikian, bila kasih agaknya, you golong dua orang yang tiga kaya agaknya, bijak wajib, you agaknya tidak berdosa. Memang kasih terus dua orangnya yang tidak berdosa dan hajinya istiqrar dalam firman itu payah badat. Allah SWT baik Allah. Baik, terima kasih kepada Ayah jazakumullah khairul jaza atas pemaparan yang telah diterangkan kepada kita semua. Untuk sesi selanjutnya kita masuki kepada muzakarah sesi yang ketiga. Pada kali ini akan diisi oleh Abuya Haji Masrul Aini. Beliau adalah wali kota Cerdeung seumur hidup. Apa yang nanti ya? Untuk moderator kami silakan kepada Abi Dulu Kaidin Wong Boga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ta'zim pada Al-Mukarram Ayah di Cerdeung, kepada Mukarram guru kita Al-Ustaz Masrul Aidi LCMA, kepada guru-guru kamu pemateri yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Untuk menghemat waktu, sesi yang ketiga dengan tema modernisasi agama dalam sudut pandang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini judul memang raya panjang dan pemateri juga luar biasa. InsyaAllah akan mengupas setiap sudut daripada materi yang diberikan kepada beliau. Karena banyak isu hari ini tentang moderasi dan modernisasi, jadi banyak yang menukar antara moderasi dengan modernisasi, sehingga hakikat ini terkadang dikangkangi oleh mereka-mereka kaum sekulerisme atau pemikiran mereka yang sekuler, liberal, bahkan ingin mengupayakan pluralisme di dalam beragama, sehingga banyak terkadang dengan bahasa lain kalimatul haq wa yuradu bihal batil. Ya, penyampaian narasinya seolah-olah benar tetapi tujuannya adalah batil untuk menyesatkan umat daripada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan nantinya oleh Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Tengku Haji Masrul Aidi LCMA. Dan kepada penanya silakan disiapkan pertanyaannya, sehingga begitu kita buka sesi tanya jawab, panitia langsung bisa mengutip pertanyaan tersebut. Jazakallah, fadhil masykurah wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada siang hari ini kita sama-sama dapat berhadir dan bersilaturahmi teristimewa dengan para guru, para abu, senior-senior kita yang sudah berkiprah demikian lama di bidang ilmu dan keilmuan, mendidik generasi ke generasi sampai pada masa kita, dan bahkan di hari ini anak-anak kita tetap dididik oleh guru-guru kita yang mulia tersebut. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama. Al-Mukarram Abuya Mawardi Wali selaku Rais Am Dayah Darussalam Al-Waliyah Labuhan Haji, tempat dulunya kita pernah berkiprah di bidang keilmuan, belajar dan mengajar, Bud dan Semubud, beserta keluarga dan keluarga besar Abuya Mudawali yang sudah berhadir di majelis ini. Ada Abi Hidayat Wali beserta adinda beliau Tengku Habibi Wali dan Amal Wali. Kemudian penghormatan saya kepada guru-guru kita yang sudah berhadir, teristimewa kepada ayah dari Jatrum yang baru saja menyampaikan materi di hadapan kita semua. Penghormatan saya teristimewa kepada guru dan orang tua saya, Abu Madinah dan beserta rombongan. Penghormatan kepada guru-guru saya di sini berhadir, ada Abati dari Merah Mulia, Abati Dahlan, tadi juga ada Abi Mustafa dari Meling Propo, Abi Propo. Kemudian penghormatan saya kepada para pemateri yang sudah berhadir, teristimewa yang duduk di depan. Tadi rata-rata ada hubungan dengan Abu Madinah. Ada dua tadi menantu Abu Madinah, dan yang seorang lagi tersisa di depan, Tengku Farmadi, juga suami dari keponakan Abu Madinah. Ini Madinah itu yang ada Mekah. Yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja penghormatan kita setinggi-tingginya kepada fasilitator pelaksana kegiatan muzakarah pada hari ini, yaitu Wali Kota Luxmawe, Tengku Suaidi Yahya beserta Yayasan Suaidi Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah, juga kepada para pejabat dari Pemko Luxmawe yang tadi sudah berhadir bersama-sama dengan kita, Wakil Wali Kota Bapak Sekda, Kepala Dinas Syariat Islam, Ketua MPU, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Dan penghormatan tidak boleh lupa kepada pendamping sebelah kanan saya yang sudah mempersilahkan untuk maju dan tampil di sini. Hadir. Judul materi kita hari ini adalah modernisasi Islam dalam sudut pandang Ahlu Sunnah wal Jamaah, disingkat menjadi Aswaja. Aswaja itu istilah yang populer di Indonesia, sedangkan untuk di internasional disebut dengan Sunni singkatannya. Ahlu Sunnah orang-orangnya disebut dengan Sunni, biasanya berhadapan langsung dengan Syiah yang mereka disebut dengan Syi'i. Sampai ke Indonesia kita tidak menyebut Sunni, kita menyebutnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disingkat menjadi Aswaja. Mungkin orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja akan disebut Aswaji, orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja. Ini sebuah istilah yang baru, dan ketika menguraikan judul ini sedikit demi sedikit, modernisasi dalam beragama dalam sudut pandang Aswaja, ada sebuah kata yang mirip-mirip sekarang sedang digaungkan dan digalakkan, yaitu moderasi beragama. Ada moderasi, ada modernisasi.
Moderasi sebenarnya itulah bahagian dari ajaran Islam itu sendiri yang disebut dengan at-tawassut, wasatiyah ataupun moderat. Tetapi tentu saja moderasi yang sedang digaungkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah modernisasi. Modern. Dulu modern itu hanya dikenal oleh orang tua kita pada sepeda, hitangin, tipak modern. Ada kibat makna modern yang tulisnya wallahu a'lam. Dan modern dalam bayangan kita secara awam adalah hal-hal yang baru, yang canggih, yang keren. Dan itu identik dengan produk-produk dari barat. Acai kamu barat, kamu modern. Bahkan standar kehebatan kita pun diukur dengan materi tersebut, barometer yang sama. Orang yang paling hebat itu disebut kaitai DKP, dan rata-rata baratnya KP. Yang kaitai DKP kemudian nantinya. Setiap kali menyebutkan kata modern, mengingat hidup barat, sehingga terjadilah persekongkolan kata antara modernisasi dengan westernisasi. West dari makna barat, westernisasi gaya yang kebarat-baratan. Sedangkan modernisasi seharusnya tidak identik dengan kebarat-baratan. Modernisasi itu lebih universal, berlaku pada semua bidang. Tapi karena terlanjur modernisasi ini seiring dengan bangkitnya Renaissance, pembaharuan di Eropa dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan, yang Islam juga terimpas sedikit karena Turki itu berada pada bahagian negara-negara Eropa. Maka Turki justru persenjataannya lebih dahulu canggih dibandingkan Eropa-Eropa yang datang kemudian. Dan kita di Aceh pun ikut minta bantuan kerajaan Turki untuk memberikan meriam dalam berperang. Jadi kalau kita pelajari sejarah tentang penaklukan Konstantinopel yang menjadi Istanbul hari ini, pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, cerita kepahlawanan itu diisi dengan bagaimana usaha pejuang-pejuang Islam di kala itu untuk membangun meriam sebesar-besarnya. Karena dulu belum dikenal teknologi untuk memadatkan tenaga dengan ukuran yang kecil, daya ledaknya besar. Tapi seiring perjalanan waktu, senjata semakin kecil tapi daya ledaknya semakin tinggi. Maka dulu dirancang meriam yang sangat besar dengan peluru yang sangat besar untuk meruntuhkan tembok dan benteng Konstantinopel. Nah, seiring waktu, teknologi dikuasai oleh orang barat pelan-pelan, dan mereka padatkan teknologi tersebut. Semakin kecil bendanya, ternyata semakin dahsyat ledakannya. Kita ambil contoh sederhana dulu, ini untuk pemahaman modern antara katanya, sekaligus untuk menghabiskan waktu untuk anak-anak. Kendaraan yang kita kenal, motor, Kijang komando zamannya 1500 cc. Itu daya kudanya hanya 72 daya kuda. Lalu naik menjadi Kijang kapsul 1800 cc. Kemampuan tenaganya itu hanya 92 daya kuda. Tiba-tiba muncul mobil Toyota Avanza, hanya 1500 cc, lebih kecil daripada Kijang kapsul yang triple apartur. Ternyata yang 1500 cc ini menghasilkan 110 daya kuda. Mesin lebih kecil, tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Tapi nyampe sampai kegiatan itu yang untuk penaji Kijang kapsul ke yang pulau ke Avanza itu. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana modernisasi itu dilaksanakan di Eropa, semakin canggih. Akhirnya karena mereka yang melakukan terobosan-terobosan, melekatlah image di dalam benak kita jauh, setiap yang modern itu identik dengan barat. Artinya kemodernan ke barat. Maka harus dikembalikan pada pendekatan agama. Segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya, baru kita dapatkan titik temu. Karena bila tidak kembali kepada asal, pemahaman akan rancu. Iktanya waktu tersebut pada yang menang wajib. Ternyata wajib itu tidak dari satu sudut pandang. Ada wajib dari sudut pandang hukum taklifi, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Nah, wajib dari sudut pandang ilmu akidah, ilmu akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ketika ada pegang wajib, pemohon yang hoi. Jadi baik dan pakai mengacuk tu, ternyata ujung-ujung ikannya. Yang lagi dan pakai dengan wahabi lebih jauh. Idenya waktu kita pegang sunnah lawan dari makruh. Jawabannya dicok sunnah lawan bid'ah. Atau ikut sunnah bid'ah berdua.
Dan celakanya wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka termasuk agenda orangnya bid'ah. Dia dah neraka bagaimana dia fikir kau ya. Modernisasi, kalau kembali kepada pendekatan agama, harus kembali kepada bahasa Arab, karena Allah Ta'ala turunkan ajaran Islam dengan kitab suci Al-Quran, dan hukum dasar penjelasannya ada pada hadis Nabi. Al-Quran bahasanya Arab, ada ketentuan membacanya pun harus dengan irama orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyyah, bacalah Al-Quran dengan logat, dengan lahjah, dengan dialeknya orang Arab. Tapi sampai ke Indonesia karena anak Islam Nusantara, ibut Quran dengan irama keroncong Jawa. Mulai dari Quran denget, dan yang dengar denget. Ini kerusakan fatal, dan itu ingin dimasukkan dalam makna moderasi menuju wajib-wajib tahu agama. Kalau ingin paham agama, maka kembali kepada persoalan Arabnya. Dan itu yang dulu sempat saya kritisi dalam sebuah dialog dengan wartawan, ketika mereka bertanya, kemajuan pendidikan Islam itu ternyata ada di Barat. Mohon maaf saja, sarjana-sarjana, dosen-dosen di Universitas Islam Negeri di Darussalam, itu rata-rata mereka menuntut ilmu dan bergurunya ke Barat tentang metodologi dan lain sebagainya. Yang dari Timur Tengah lagi, yang Kuhandi, Melentuan, Ustaz Manhur, agak dia ucap rimong kan, seleksinya terlalu berat. Yang kabai enak rimong, badia main rimong. Kedih karena kira aswajah, yang kena kira Wahabi. Makanya menggantung kamu. Makanya pegang ke mazhab baru, penan dengan Aswabi, semi Aswajah, semi Wahabi. Ini persoalan. Jadi banyak intelektual Muslim itu berguru ke Barat, profesor, doktornya dari Barat. Maka tanya, kemana seharusnya kita belajar Islam? Jadi saya jawab pada saat itu, saya pernah kuliah di IAIN sebelum menjadi UIN. Saya masuk mata kuliah Dirasat Islamiyah tentang sejarah kehebatan Islam di masa lalu. Dosennya itu tamatan Barat. Jadi ketika berbicara tentang sejarah kehebatan Islam dan sosok-sosok pemimpin Islam yang sukses, disebutlah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ternyata beliau bantah, itu kalian kaji hanya dalam buku-buku pelajaran sejarah SKI, sejarah kawan Islam di sekolah tingkat aliyah. Itu tidak cocok di kampus. Masalah kalian percaya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu Khulafaur Rasyidin hebat, persoalan keimanan kalian taruh dulu di pintu, masuk ke dalam ini tanpa iman. Ini bayang, masuk kampus Universitas Islam Negeri, berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, tapi kebah iman bah pintu, tamu dalam hana bah iman. Nyam nyadruk malaikat muat, icok nyawang, itu mecok iman lom. Mode kebah iman bah pintu. Maka dalam metodologi mereka, imannya lagi dah, je tak kebah lah. Sedangkan di Arab, di Mesir, walaupun dosen-dosennya sebagian berlisensi Eropa, mereka tetap punya sebuah standar. Asal belajar tentang akidah, tetap penegasannya perkuat pondasi iman dulu. Qawi imanak iya beni, pegang iman gatalah ledilai wahainya, baru jut tamruno akidah. Ini pendekatan yang berbeda. Maka kalau kita belajar tentang Islam dari Barat, sekedar untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mereka terhadap Islam, okey. Tapi untuk tetapi Islam yang kebit-bit, yang aplikatif, yang kita praktek dalam kehidupan, tetap tempatnya itu di Arab. Maka Barat dan Arab itu berbeda hanya satu titik saja. Arabun dengan Gharbun. Arab dengan Gharab, Barat. Dalam bahasa Arab, modernisasi itu sering diungkap dengan kata at-tahdis. Di dalam literasi Al-Quran dan hadis terdapat kata at-tajdid. Maka ada hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, yab'atsullahu fi hadhihi al-ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun may yujaddidu laha amraha, yang may yujaddidu laha dinaha, yang memperbaharui imannya, persoalan agamanya. Mujaddid, kita menyebutnya mujaddid, pembaharu. Pendekatan bahasa Arab, ternyata modernisasi di dalam agama yang disebut dengan tajdid bukan untuk melompat ke depan, tetapi untuk merujuk ke belakang. Maka modernnya agama Islam bukan dengan ukuran Barat, bukan dengan sudut pandang Barat, tapi dengan sudut pandang
orang-orang yang sudah pernah berhasil menjadikan Islam ini sebagai penguasa di dunia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sampai terakhir dinasti Bani Turki Utsmani. Apa perbedaannya? Sangat kontras. Di dalam ukuran orang barat, modernisasi itu dikaitkan dengan jumlah yang banyak. Sudah banyak memiliki, menguasai, itu dianggap modern. Sedangkan di dalam Islam, modern itu dianggap dinilai dari sudut pandang keberkahan. Maka selama umat Islam memahami bahwa modernisasi itu dari sudut pandang barat, makin modern umat Islam makin terjajah. Tapi selama umat Islam memahami modernisasi itu dengan pendekatan para ulama pendahulu, semakin kita modern maka Islam semakin kuat, karena ada nilai berkah. Kenapa? Islam ini tidak pernah oleh Allah dipromosi dengan jumlah yang banyak. Selalu saja Islam ini dipromosi oleh Allah dengan sebab berkah pada jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya mengalahkan pasukan yang besar. Merujuk peristiwa antara tentera Talut menghadapi pasukan Jalut. Tentera Talut sedikit, Jalut banyak. Yang bacutnya menang. Umat Islam sejak dari masa Rasulullah sampai khalifah-khalifah sesudahnya terjun dalam medan perang, tidak pernah jumlah tentera Islam itu lebih banyak dari tentera musuh, kecuali pada peperangan Hunain. Tapi justru dengan banyaknya tentera Islam pada perang Hunain, umat Islam hampir kalah. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak sekali medan perang, termasuklah hari peperangan Hunain. Apa yang istimewa dari Hunain? Il a'jabatkum kasratukum, ketika kalian terkagum-kagum oleh banyaknya jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka selama umat Islam berfikir dengan pola barat, dengan pola modernisasi orang barat, maka modernisasi bagi Islam adalah kerugian. Tapi apabila pendekatan modernisasi adalah kembali kepada pendekatan para ulama di masa lalu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad para ulama, barulah kita mendapatkan keberkahan. Itu baru memisahkan antara modernisasi pola barat dengan modernisasi pola Islam. Nah, di dalam Islam ternyata modernisasi ini menjadi rancu sebab ada gerakan-gerakan modernisasi yang ternyata tujuannya adalah pemurnian agama dengan menafikan ijtihad, dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Ada kalimat yang benar tapi maksudnya itu sangat rusak. Nyokenya slogan Wahabi lebihnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ipikir mangat ha baca Qurannya, nya tajwid menteng hana tepat. Itu bahasa Arab menteng hana tepat. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan melewati semua generasi-generasi para ulama. Bagaimana caranya? Hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal Al-Quran diterjemahkan oleh orang cid. Maka rusaklah pemahaman tajdid itu dengan sebab adanya gerakan-gerakan tajdid yang dipelopori oleh karangan Salafi Wahabi, yang disingkat menjadi Sawah, Salafi Wahabi. Salafi itu sendiri diplesetkan menjadi salah fikir, bukan ayo. Fikir nyomna rupanya kakak lagi. Ini tantangan. Maka para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah muncul lagi persoalan. Ahlussunnah mana yang kita maksud? Apakah Ahlussunnah global yang kita sebut Sunni? Maka termasuklah Wahabi mengklaim diri sebagai Sunni. Makanya saat terjadi perang antara Arab Saudi dengan Yaman, antara Muslim Sunni dengan Yaman yang Hutsi, itu adalah orang Syiah. Tapi apa yang terjadi? Yang Wahabi yang mengklaim diri sebagai Sunni, andai kata kita terima klaim tersebut, itu adalah Sunni garis keras, dengan Yaman Hutsi yang aliran Zaidiyah sebagai Syiah yang paling lembut. Nyan pertih lagi kita yang berhadapan kasus na polisi jahat gedrop pencuri gakai. Hoda dong polisi jahat gedrop pencuri gakai. Tadang gerak polisinya ci urun minta-minta peng magau. Dapoh pencurinya urun tolong kau. Ini yang terjadi sekarang, hanya untuk mempolarisasi. Maka dalam muktamar internasional tentang Islam yang diadakan di China beberapa waktu yang lalu, disepakati untuk mengeluarkan Wahabi itu dari Ahlussunnah wal Jamaah.
tetapi dengan alasan kemaslahatan yang lebih tinggi, Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, meralat kembali kesimpulan tersebut dan beliau kembali merangkul Arab Saudi untuk tetap sebagai bahagian dari Sunni. Makanya Arab Saudi merasa tertekan sedikit, dakwah-dakwah mereka mulai berubah dalam konsep ini. Itu baru di tingkat global. Kemudian kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Sunni yang dimaksud, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah yang mengikut kepada paham dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selama mereka merujuk kepada salah satu dari mazhab yang 4, mereka disebut sebagai aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk Muhammadiyah di dalamnya itu dianggap sebagai aswaja dengan sedikit pemikiran-pemikiran berkembang yang agak berbeda. Yang berbeda kemudian adalah di turunan cabangnya, bukan di pokok asalnya. Jadi seolah-olah terkesan kita ini ingin tampil beda saja. Jadi kalau melihat betapa Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ke Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berguru ke Mekah, hanya perbedaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Nusantara, bukan ke Indonesia, kalau Indonesia udah ya. Pulang ke Nusantara, tinggal di Yogyakarta yang merupakan kota, membangun sekolah. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke kampung di Jombang, membangun pesantren. Maka identiklah Muhammadiyah dengan sekolah dan NU dengan pesantren. Belakangan Muhammadiyah mulai bangun pesantren, maka mulailah NU membangun sekolah. Materi kau makin tahu juga. Maka sudah ada orang NU yang sekolah di sekolah Muhammadiyah dan sudah banyak orang Muhammadiyah yang masuk di pesantren NU. Makin banyak atau makin lama. Semakin lama semakin melebur. Hanya ada perbedaan-perbedaan kecil. Saya teringat tahun 2007 menghadiri acara haul almarhum Abu Ibrahim Ishaq Gelamno dengan Abati Dahlan dari Merah Muria. Kami satu kloter waktu itu dengan Tengku Abdul Razak LC, beliau Tengku Ramdi. Setelah selesai rapat di tengah malam jam 1, duduk di warung kopi, biasalah orang Aceh. Jep kopi ngabek pengowa. Jep kopi. Saya menghadap kemari, ada satu meja lagi menghadap ke samping. Begitu saya melirik ke samping kanan, ternyata yang duduk di samping kanan itu adalah Abun Tepindraya, Ketua MPU Pidijaya. Tahun 2007 saya sedang getol-getolnya menggali informasi tentang khilafiyah. Kebetulan bertemu beliau, ada momen untuk bertanya, lentanya untuk bagian. Boka Abun. Sebetulnya wirid semahyangnya lebih hegat jihar atau lebih hegat sir? Bukan begitu tanya. Sebetulnya wirid semahyangnya betul lagi tanya atau lagi awaknya? Itu bahasa saya. Lagi kita tanya, maknanya kita orang pesantren atau lagi awaknya? Menyawaknya pesantren kaum Muhammadiyah kan? Nabi adanya oleh dhamir kamu hawa. Apa jawaban beliau? Allahumma ighfir lahu. Hai. Adanya beraya datu dari Allah. Adanya beraya datu dari Allah. Yang apa pun yang betul lagi awaknya. Itu jawaban beliau. Yang betul lagi awaknya. Maka saya kejar jawaban, menyebutul leganya pekan citanya bodoh. Apa penegasan beliau? Karena awaknya kamunan maka citanya leganya Allah. Jadi karena awaknya kamunan maka tanya leganya. Maka kalau kita kaji dalam kitab fikih, apa yang banyak dalam cilap yang ada talibin ya bentar. Wa yusannu dzikru wa du'a'u aqbaha wa yusirruhuma illa li nahwi imamin yuridu ta'limal ma'mumin fayajhar. Nyata nak kajian gerau beber nama ile. Tapi hanya untuk menegaskan bahwa di ujung-ujung Muhammadiyah dengan NU hanya ingin mencari identitas perbedaan, menyokawai dia dan ada lain. Maka dalam bab penentuan awal akhir Ramadan, ka awal NU cok kalon budun, maka awalnya cok hisab entah. Padahal dasarnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi sebenarnya bukan perbedaan dari pucuk pimpinan, ini hanya anak-anak yang mencari alasan lah. Makanya di dalam Islam, selama kita kembali kepada pemikiran-pemikiran para pendahulu, tajdid yang kita maksud, maka umat ini akan kuat dan bersatu. Maka persatuan inilah yang menjadi modal dasar berkembangnya dakwah. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala menyatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan menjadi baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang dulu pernah menjadi baik pada generasi awalnya. Apa yang hebat di generasi awal? Khilafiyah pada persoalan furu' dan ibadah itu tidak menjadi alat sengketa untuk berpecah belah. Nyatanya abih bateri bapu bulat hentai mentang. Bang pakai hal-hal yang hanya perlai mentang. Maka akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk berfikir mendakwahkan non-muslim masuk Islam karena sibuk bertengkar Islam dengan Islam. Hanya dalam satu
ajaran aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di dalam satu pendapat, itu belum lagi di dalam satu daerah. Ini prinsip dasar. Makanya kata para ulama merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah tadi, ya ba'atsallahu fi hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu amra diniha. Allah Ta'ala mengutus umat ini di setiap satu abad, setiap awal 100 tahun, orang-orang yang memperbaharui agama ini, memodernisasi agama ini. Ketika disyarahkan hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini tidak merujuk kepada satu orang tokoh, tidak mesti satu orang ulama, karena man itu adalah isim mausul yang mustarak, je ketiga orang, je kedua, je kerame. Maka tidak boleh kita mengklaim bahwa mujaddid abad ini adalah si fulan. Kenapa? Ada wilayah-wilayah yang lain yang mujaddidnya itu berbeda. Pokoknya setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Kita tidak disuruh cari tahu siapa mujaddid tersebut. Kita hanya diarahkan untuk memperhatikan betapa agama ini ketika sudah jauh melenceng diperbaharui kembali untuk kembali kepada pondasi asalnya. Yang tidak boleh diperbaharui Al-Quran dan hadis, tetapi ruang-ruang ijtihad diperbaharui. Maka kita perhatikan betapa di dalam mazhab Syafi'i saja. Bismillah. Oleh Imam Syafi'i, misalnya kita ambil kasus transaksi jual beli sekecil apapun tetap mensyaratkan ijab qabul, tidak sah bai'ul mu'atah. Lalu ada mujaddid Imam Nawawi Syarfuddin, beliau menyatakan sah bai'ul mu'atah, padahal beliau di dalam mazhab Syafi'i. Ini contoh sederhana. Maka nanti akan berkembang tentang ekonomi syariah itu pada Ustaz Dr. Damanhur Abbas LCMA. Saya dengan sebab beliau hari ini pun sudah dapat LCMA je. Nyobe ana mau undang, udah lain kana ada pekana. Ini persoalan yang mendasar bahwa ijtihad itu bisa berubah. Makanya mazhab itu bukan pendapat imam. Mazhab itu adalah mesin untuk memproduksi hukum yang digariskan oleh imam mazhab. Bila tidak pemahaman demikian, maka sungguh kita akan digugat. Kenapa kalian yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Karena mazhab bukan mengikut pendapat imam mazhab, tapi mazhab adalah berijtihad berdasarkan rumusan yang dibuat oleh imam mazhab tersebut. Ada perkembangan. Usulnya ayat dan hadis tidak boleh diperbaharui, itu sudah kembali kepada standar yang baku. Sudah disepakati bahwa asahul kutub al-musannafah adalah kitab hadis Bukhari dan Muslim, kecuali di Arab Saudi ada kitab hadis baru yang lebih otentik yang dikarang oleh Syekh Albani. Hanya muhadis menjadi awalnya ya demikian. Cuma siapa gurunya wallahu alam. Ini persoalan di dalam agama. Maka berkembanglah persoalan-persoalan tersebut, muncul ruang-ruang ijtihad yang baru. Lalu pertanyaannya, di mana posisi modernisasi agama yang kita maksud dalam pertemuan sekarang ini? Apakah modernisasi yang dipahami oleh kalangan Salafi Wahabi bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memurnikan akidah dengan ajaran Salafi yang benar-benar sesat dan menyesatkan dalam praktik yang sudah terjadi, memecah belah umat, memecah belah persatuan? Karena terus terang kita di Indonesia dan di Aceh, kalau persoalan khilafiyah kadari zaman gohla merdeka karena NU karena Muhammadiyah, tapi hantam pakai kecuali miyuk lain. Di tingkat ulamanya mereka berangkulan. Tetapi ketika muncul kelompok-kelompok dakwah yang baru ini ke Indonesia dan ke Aceh, ributnya itu sampai ke pucuk pimpinan. Maka di Banda Aceh saya katakan, saya kenal ustadz dari berbagai mazhab, walaupun beda pendapat, beda pengajian, apalagi pendapatan ciprata beda, tapi ketemu tetap berangkulan. Kecuali dengan kelompok Salafi Wahabi ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau untuk berangkulan dan berjabat tangan, karena mereka punya prinsip tabi salim kepada ahli bid'ah adalah dosa. Bayangkan, ini prinsip mereka. Padahal tadi pendapat dari Imam Malik bin Anas, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum, tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan faktor-faktor yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Apa yang memperbaiki generasi awal? Yaitu al-i'tilaf, persatuan. Maka konsep mempersatukan umat itu lebih utama daripada mengembangkan dakwah ibadah, bahkan dakwah akidah sekalipun. Dan itu terjadi pada kasus Nabi Musa dengan Harun alaihissalam. Coba baca dalam surat Taha ayat 92.
Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, beliau wakilkan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel. Lalu Bani Israel ini disesatkan oleh Musa Samiri untuk menyembah anak lembu. Nabi Harun geduk kerong, hana perkara tidak provokasi. Begitu Nabi Musa turun, beliau melihat Bani Israel menyembah lembu dan saudaranya duduk saja diam. Bengahganyan fa'alqal alwaha, loh yang berisi catatan kitab Taurat tersebut getik menalajo. Fa'akhadha bi ra'si Harun wa lihyatihi, gemat baulai dengan bajangkut, tinggai putar mati Nabi Harun. Hai Nabi Musa yang putar mungkin terang gedepuk dia mati. Nabi Harun katakan, la ta'khudh ya bena ummah, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyatihi, wahai anak ibuku, hana gepegah bang kena gepegah je wahai anak maklun untuk lemah hati. Baik nemat baulad, baik nemat bajangulun, khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Saya abaikan mereka, tidak saya ganggu mereka karena saya khawatir kalau saya ganggu mereka akan terpecah dua kelompok. Si tengah itu mah berhala, itu tengah hati patih lun. Wati ni tengah yang pakai akan ditanya untuk mabalun pekan tak pakai Bani Israel. Maka daripada pecah umatnya, bahkan sesat ila siat ternyata berdepan mah. Bayangkan dalam taraf tertentu kesesatan lebih ditolerir daripada perpecahan. Tapi kelompok-kelompok tetangga katanya lebih penting umat ini sesuai dengan akidah mereka walaupun harus berpecah belah. Maka ini tantangan yang terberat, bagaimana al-iktilaf supaya kita menyatu, tidak tercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka modernisasi yang harus kita pahami adalah bagaimana yang berkembang itu hanya ruang ijtihad, bukan mengembalikan kepada kehidupan di zaman Rasulullah. Makanya Universitas Al-Azhar itu menganut mazhab wasatiyah, moderasi, bahwa kita ingin hidup dengan cara Nabi, bukan hidup di zaman Nabi. Dia awak Wahabinya boleh udip di zaman Nabi. Praktek kitanya membantu bid'ah, awaknya membantu betul. Kitanya sembahyang rawatib berjamaah kira bid'ah, dia awaknya ni pegat sembahyang tahajud berjamaah ni bukan bid'ah. Pat nak merupuk dalil sembahyang tahajud berjamaah. Tapi di Arab Saudi di Masjidil Haram pertama dipraktikkan tahajud berjamaah sampai auranya. Makanya senjata mereka menggunakan strategi perang, pertahanan yang terkuat adalah menyerang. Makanya serang dia bid'ahnya bid'ah je, anda demi terang bid'ah bawahnya. Ini konsep dasarnya. Maka kembangkan semangat awal itu. Modernisasi di dalam Islam adalah bagaimana mengembalikan umat Islam ini ke identitas awalnya. Identitas awal tidak ditentukan oleh pola pakaian, tidak ditentukan oleh pola makanan. Identitas awal adalah ditentukan oleh pola pergaulan yang disebut dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik untuk menghapus bekasnya, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Ini prinsip dasar tauhid dan akhlakul karimah. Sedangkan pakaian, Nabi sendiri menyatakan at-taqwa hahuna, takwanya itu no hidup. Hani hidup takwa apa baje? Maka sudah sejak lama saya mengkampanyekan dalam dakwah, tidak boleh menilai ketaatan itu dari baju. Dulu saya kritik karena orang-orang merasa bahawa menyokasuk baju kukunya kata takwa. Maka penantu baju kuku baju takwa. Padahal kuku dari bahasa amtang ke hanam takwa. Kuku yang kencina agak empat nayung, yang inong kepenan cici. Maka baju kukunya baju Cina. Jadi waktu Ahok je gubernur DKI baru saya sok baju kuku lepahi je. Hero ya. Maka adanya lepas saya kaji tengku bang mesti baju kuku, menyekan baju kuku tang-tang dalam tengku dia. Yang kedua, kawan-kawan dari jamaah tabligh mereka pakai identitas baju yang Pakistannya, yang etaut. Fikir ini itu takwakan. Menyanyian ukuran je ketakwa awal tak minta bacaan katanya. Menyabaji kuku no Jackie Chan jadi jurul bajanya itu. Yang kawat Cina, maka makin membaca kuku kan makin Islami dia, makin mencina dia. Cina makin tak pakai baju makin tak je. Nampakah bahawa takwa itu pakai baju jubah lagi orang Arab? Okey, bagus silahkan. Tapi jangan merasa diri lebih takwa karena baju jubahnya. Karena Yuhgah gesuk di Nabi Muhammad kawai Abu Lahab ya. Di Arabnya pencuri baju jubah itu.
Maka Nabi katakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Oleh karena itu dalam sejarah, kata para ahli sejarah, Nabi tidak pernah menolak model pakaian apapun yang dihadiahkan oleh sahabat yang pulang dari perjalanan dan safar mereka. Nah yang wa dari Mesir gejuk baju Mesir getuk, nah yang wa dari Yaman gebi baju Yaman getuk oleh Nabi. Lah watenya hana yang wa dari Aceh mengkopiam ketup, mereka getuk Nabi. Mampu dia fikir kopiam ketupnya hana umat Islami. Jadi ini persoalannya. Maka modernisasi bukan berarti bahwa kita harus seperti orang Arab kemajuan ataupun seperti orang Barat pakai baju jas. Tidak. Kembali kepada identitas masing-masing, tetapi pemikirannya harus maju. Kita mampu beradaptasi dan kita mampu dengan dalil-dalil agama untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang disebut dengan modernisasi. Atau modernisasi yang kedua, mempercanggih alat-alat untuk mempermudah teknologi. Zaman dila ya, asal kita bertamu ke sebuah tempat, PR pertama adalah bertanya ho kiblat. Sekarang bandung orang yang punya HP Android dan punya paket data, mereka bisa mengakses kiblat. Tinggal buka ampe tunjuk kena kiblat. Tajak rumah gap hana payah tanjang borong rumah kamu ho kiblat. Modern. Menggunakan alat-alat yang canggih untuk memudahkan praktik beribadah. Termasuk ibadah haji benar. Pesawat buat penyusunan kata orang zaman ge haji, maka kepenan tu biayanya itu ONH, ongkos naik haji. Pakan karena pesawat naringin PH. Lawetnya ternyata pesawat hanya le gejak tamu dalam pesawat juga karena pakai belalai, maka diganti dari ONH menjadi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hanya pegah li ongkos naik ada hanya le Wate ke pak ruang tunggu tak kan? Dari ruang tunggu dalam pesawat tinggal tamong tu. Maka hana dia naik, maka bergaduh tu ONH ganto dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Ini kan pendekatan kata, alih betul alih kan. Pokoknya tanya bagian cocokologi cibrata ini. Nah, ini modernisasi, menggunakan alat-alat yang canggih untuk mempermudah ibadah. Maka Islam yang dituntut modernisasi itu menjawab tantangan zaman. Ketika dulu transaksi bersatu majlis duk pembeli dan penjual dalam sebuah akad, Jinau terjadi jual beli online. Bagaimana Islam harus menjadi modern, siap menjawab tantangan zaman. Sah transaksi online. Jepat orang Mekat di Amerika, orang Mublau jepat di Aceh. Edih malam itu naurau. Nyan kira bersatu majlis. Itu yang menjadi tantangan. Sedangkan tuntutan Barat adalah bagaimana modernisasi itu menjadikan umat Islam lupa tentang asal usul sejarah dan kebesaran nenek moyangnya. Baik lele jamun. Baik pegah kapi dengan Islam. Makanya yang digerakkan secara sistemik di negeri ini adalah tidak boleh lagi ada istilah kafir yang jid non muslim lagi, karena memang kita negara yang durhaka kepada bahasa sendiri. Orang cacat hanya kita pegah cacat, pecit disabilitas. Waktu kita dalam kamus disabilitas artinya cacat. Pembantu hanya kita pegah pembantu, pecit asisten pegah. Waktu kita dalam kamus waktu kita pegah asisten pembantu cit. Nyantum tingkat bangai katanya kabarnya. Makanya hari ini modernisasi tidak boleh mencabut kita dari akar agama, tidak boleh modernisasi mencabut kita dari akar budaya. Tidak ada negara dan satu peradaban yang maju yang meninggalkan akar budaya dan akar agamanya. India maju sampai oronyo, tidak meninggalkan pakaian sarinya dengan bajunya, dengan bahasanya. Cina oronyo, Bandung dikuasai, mereka tidak pernah lupa bahasa Cincuanya. Untuk ukuran Indonesia, Jawa dengan Padang, kemana-mana tetap membawa identitasnya. Aceh pakai anak baju-baju. Luk Semawe mentang tajak pakai bahasa Indonesia ada apa? Maka kita tidak maju-maju. Orang yang meninggalkan akar budaya dan akar agama tidak akan maju. Maka modernisasi dalam agama dari dahulu para ulama sudah sepakat. Agama harus modernisasi, tapi bukan sesuai selera Barat, tapi sesuai dengan selera agama itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis benar. Allah Ta'ala akan utus pada setiap satu abad orang-orang yang akan memodernisasi agama ini. Bukan modernisasi untuk meninggalkan ajaran agama, tapi kembali kepada kekuatan agama, persatuan dan akhlak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, guru-guru yang tuan muliakan, nyan sekedar provokasi untuk ceruronyo je baik mendengar katanya wah. Cik menai je. Menyo selu-selu hat kenang irama gamelan melumpo dia ceuro. Maka demikian dari lentuan nawate sekitar setengah jam tu sebetulnya kena lentuan mah setengah jam tu. Maka pegah le Tengku Halim haji le karena sesi tanya jawab. Maka karenanya aturan dari moderator kembalikan kepada moderator, maka saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada yang bertanya sama sekali dan saya ucapkan terima kasih. Demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, abu-abu yang dimuliakan, alhamdulillah sudah sangat panjang lebar sebenarnya penyampaian tentang masalah modernisasi atau tajdid, ya. Akan tetapi mungkin ada satu dua pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan, karena berhubung beberapa menit lagi akan memasuki waktu salat asar. Cuma karena kita agak telat mulai tadi, jadi waktu mungkin agak molor sedikit. Di sini sudah masuk ada satu pertanyaan tentang tajdid khitab ad-dini. Jadi hari ini ada persoalan bagaimana menafsirkan Al-Quran oleh sebahagian orang dengan sesuai keinginannya. Artinya apakah itu dengan manhaj hermeneutika mereka, ya, sehingga tidak berpegang lagi kepada penafsiran-penafsiran ulama yang berdasarkan athar dan riwayat-riwayat yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. Persoalan tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menetapkan standar man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya dan ternyata penafsirannya itu benar, maka sungguh dia sudah berbuat salah. Batasannya sangat jelas. Barang tiga tahu yang ditafsir Al-Quran menurut jad drawaga, dengan pandangan drawaga, dan ternyata penafsirannya betul, ada betul kira salah. Bukan salah penafsirannya, tetapi keberaniannya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, itu sebuah kesalahan. Pandangan ini, pendapat Ibnu Abbas ini kembali kepada pemahaman bahasa tadi, menafsirkan Al-Quran bi ra'yi, bukan bi ilmi. Adapun orang yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan ilmu dan kapasitas masing-masing, maka kita harus kembali kepada sebuah standar awal di dalam Islam, bahwa tidak ada satu orang pun yang maksum selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada satu orang lagi, guru saya, namanya Tengku Maksum. Beliau anggota MPU Aceh Besar, ya. Tidak ada seorang pun yang maksum. Artinya pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, bahkan penafsiran para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Cuma yang dikembangkan sekarang oleh para intelektual muslim yang mempunyai ilmu di bidangnya, ada yang ahli di bidang sastra, ada yang ahli di bidang budaya, adalah menafsirkan ulang Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan budaya dan bahasa ataupun bidang-bidang masing-masing, bukan mengubah dari penafsiran para ulama. Mereka tidak berani untuk mengintervensi tafsir-tafsir para ulama itu, karena itu adalah warisan keilmuan yang diwariskan turun-temurun. Itu dimulai sejak dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris datang berkunjung ke tempat Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit ketika beliau berdialog dengan Abu Yusuf dan Abu Muhammad, sahabat Imam Hanafi. Dari dialog panjang tersebut, dua orang alim besar ini paham bahwa kapasitas keilmuan Imam Syafi'i lebih tinggi daripada mereka, bahkan boleh jadi lebih alim daripada Imam Hanafi itu sendiri. Apa yang terjadi? Di akhir diskusi, kedua orang murid Imam Hanafi ini menyerahkan sebuah kunci kepada Imam Syafi'i. Beliau katakan, "Wahai Muhammad, guru kami sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau tidak menulis sebuah buku dan beliau tidak melarang kami untuk menulisnya. Maka kami tulis semua yang kami ingat dari pengajaran beliau, dan semuanya itu ada di dalam perpustakaan. Ini kuncinya. Silahkan engkau baca, bila ada yang salah menurutmu silahkan coret saja." Nyan izin yang gebi oleh sahabat dan murid Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i masuk ke dalam pustaka itu, beliau i'tikaf di sana mengkaji semua materi-materi tersebut. Nah, dicoret, tidak ada satu baris pun yang beliau coret. Kenapa? Karena pada keyakinan beliau ini hasil ijtihad Imam Hanafi, bahwa saya berbeda, saya akan tulis yang lain. Maka amanah keilmuan itu turun sampai sekarang oleh orang-orang yang berilmu, tidak akan merusak ijtihad orang lain, mereka hanya akan menggugat ijtihad orang lain di dalam tulisan mereka berikutnya. Makanya orang-orang yang ingin belajar tafsir-tafsir modern harus belajar dulu tafsir yang turas ini, tafsir-tafsir asal dari para ulama, baik untuk mewet pikiran, kan. Tentang sang tenyo kamaju tapi pikiran merumput tengku imung kampung kedaya gugat, kan. Padahal adanya yang ngerut baca beng. Jadi boleh penafsiran tersebut selama yang menafsirkan adalah orang yang punya kapasitas pada bidangnya masing-masing,
berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hanya logikanya saja. Demikian. Baik, mungkin ini pertanyaan juga mendekati kepada kesimpulan daripada muzakarah dengan sesi yang ketiga tentang modernisasi dalam beragama. Segi apa saja yang dapat diterima tentang modernisasi tersebut, dan juga menurut pandangan daripada Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini menjadi juga bagian daripada kesimpulan. Fadhal. Iya. Sebelum menghadiri majlis ini sejak dari 7 hari yang lalu, saya ulang-ulang ceramah tausiah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, tentang modernisasi di dalam Islam. Dan beliau tetap kekeh berpegang pada sebuah pernyataan, umat Islam kehidupannya itu tidak bisa keluar dari perkembangan zaman. Persoalan hidup terus berkembang, peralatan terus berkembang, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa bertahan dengan pendapat-pendapat ulama di masa lalu, karena ada hal-hal yang barangkali belum sempat dipikirkan. Tapi yakinlah, pendapat pemikiran ulama masa lalu sangat jauh. Mereka sudah menjawab persoalan kita yang hidup hari ini, sedangkan kita yang hidup hari ini belum sempat membaca tulisan mereka di masa lalu. Maka beliau tetap konsisten dengan pernyataan Islam itu menerima perubahan selama itu dalam ruang ijtihad dari Al-Quran dan hadis. Tapi Islam tidak menerima apabila ingin mengubah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, prinsip-prinsip perubahan tersebut tetap merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu yang sudah tetap di dalam kitab-kitab turas. Beliau tidak bersedia apabila kemajuan-kemajuan di dalam Islam dengan meninggalkan turas-turas ini, karena keberkahan Islam inilah yang menjadikan Islam maju, bukan karena kemajuan pemikiran umat Islam. Maka padumna gure-gure katanya jamun hana gelar akademik musapa lahir tengku abu-abu malim bebirayah. Tapi ketika bauronyo katanya gelar akademik hanam tak tahu pegah be muka ro ke dua nyandum legah. Bean orang lain kedidik mana ro gang kemah. Kenapa? Ada yang kita lupakan tentang keberkahan. Maka keberkahan itu ada pada apa yang ditetapkan oleh orang tua zaman dahulu. Dan itu diaplikasikan dalam kearifan hidup tradisi masyarakat. Yang ada orang tua hanjit taboh. Ada bekaya katanya hajit pegat istana, rumah mak dengan ia hanjit tapredah. Diwarisi tak pegat cabang lain, ada betam kahwin 5-7 boh, rumah tua hanya dah tinggal berkah hidup. Ini konsep hidup tentang keberkahan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan perkembangan tidak bisa ditinggalkan. Orang yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan zaman akan ditinggalkan oleh zaman dan akan tergilas. Tetapi kemajuan bukan berarti kita meninggalkan keberkahan. Maka bauronyo, sebenarnya saya juga ingin menggugat. Dulu ketika kita akan menuntut ilmu, kita merujuk kepada kitab Ta'limut Ta'lim dan Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Ada Ikhtiyarul Muallim. Tamita gure yang ikhlas untuk tanya bet. Hana tak fikir ke ijazah. Tapi belakangan ternyata tanya ijazah. Maka beralih dari mencari guru yang ikhlas menjadi kepada guru yang berijazah. Yang ikhlas-ikhlas kagak nak jalih. Tajak bayar ijazah. Ternyata belum selesai masalah. Ijazah tidak penting lagi sekarang, karena yang dipentingkan adalah akreditasi. Ada yang berijazahnya malim-malim raya, kalau akreditasinya bukan A bukan B, hana sojak kan? Maka pelan-pelan keberkahan dari gure-gure yang ikhlas yang hana fikir ke ijazahnya betul, bergeser kepada gure-gure yang fikir akreditasi. Kita terbawa oleh arus, dan saya sesalkan bahawa kita dari komunitas pesantren terikut arusnya. Terikut arus. Saya tahun 2005 bandar tsunami ikut sebuah kegiatan workshop diadakan oleh UNICEF. Pelaku-pelaku pendidikan, datanglah seorang tutor menyatakan, bapak-bapak ini kan sangat bangga menyatakan, nyo kamu jamun gepoh ligure ke tampal ligure ke cuti ligure makaji misalnya lagi nyo. Nyo dengan bangga kami nyo di balik logika kami. Bayangkan tekedi hana ke tampal ligure hana ke cuti hana ke tepat. Lebih hebat lah Allah. Lebih ke nyo cit. Maka dari 2005 hana tepoh dan emit hana cuti hana tampal. Tapi necitanya dari 2005 ke 2021 toh nanemi lebih hebat pada nyo. Yang dididik dari 2006 sampai 2021 toh nanemi yang lebih hebat pada nyo yang oronyo. Tidak, keberkahan itu hilang karena kita abaikan pendidikan dan keberkahan orang tua.
Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nya tentang ilmu. Yang kedua tentang rezeki. Orang cik kita nyojamun terbit dari rumah kita dengan homja minta rezeki. Hana peng hana apa merompok ngan pakat duk je kopi rezeki nangon. Hana merompok ngan ketebit putar gerau rezeki cip sehat badan di biru. Tapi truk bak katanya ada yang homja minta peng. Maka menyena orang pakat duk je kopi tapi ke pada ida mong peng. Menya hana potensi ida mong peng hanya deh. Truk bak anak tanya bergeser. Mereka tidak lagi mencari rezeki, hana minta peng. Orang tanya homja minta kerja apa nyandu mangai duitnya. Kerja minta. Maka kita kembalikan kepada bahasa-bahasa orang ciknya dengan segala kearifannya. Itulah bahagian dari tajdid. Modernisasi tersebut adalah memperkuat akar leluhur yang sudah berhasil mengusir penjajah, bukan berpijak kepada ajaran sekarang yang berhasil mengundang penjajah model baru. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tecok berkatnya bagudai-gudai katanya, tapi dia belum kembali tradisi lama. Masalah ijazah akreditasi bahkan urung pihak yang fikir-fikir, atai kamalim tajuk juga akreditasi gerong ya. Betibuk nak adanya. Bekam nak ya. Jadi demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Mukarram Al-Ustaz Masrul Aidi LCMA yang sudah mencerahkan suasana dari siang menjelang sore pada hari ini. Alhamdulillah hanya rekan hana yang dengar. Berarti pembahasannya memang membakar. Provokasi berhasil, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebagai penyemangat kita untuk terus mendidik generasi dan memaknai modernisasi di dalam lingkup yang legal di dalam agama, tidak keluar daripada tuntunan dan tuntutan daripada syariat. Terima kasih juga kepada guru-guru kami sekalian, Ayah di Cetrung dan Walid Abu yang sudah berhadir. InsyaAllah untuk selanjutnya kita akan break solat asar berjamaah, kemudian akan kita lanjutkan sesi yang keempat. Mungkin ada sedikit pergeseran karena Walid tadi kagak istirahat. Kenapa ya? Betul lanjut tapi lanjut ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sesi yang keempat dengan materi zikir jihar dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah yang kebetulan juga sudah diprovokasi juga di awal materi tadi oleh Ustaz Masrul Aidi. Jadi yang akan disampaikan oleh Walid Harmen. Demikian saja untuk sesi yang ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku moderator mohon izin, mohon maaf kepada guru-guru sekalian, mohon masukan dan kritikan agar ke depan untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.